Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 September 2025. Peserta wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina Imam. Mari saudara-saudara, di pagi acara ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara Yesus yang sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ezra 6 ayat 7 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 12b dan dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 20, serta Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini kita dikejutkan dengan jawaban Yesus ketika ibu dan saudaranya mencari dia. Orang memberitahukan kepadanya, saudara, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Lukas 8 ayat 20. Tapi jawab Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lukas 8 ayat 21. Di Injil lain ditulis, saudara, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Matius 12 ayat 48. Sama juga di Injil Markus, saudara. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Markus 3 ayat 33. Sebagai ibu yang melahirkan dengan penuh derita, saudara pasti kecewa dan sakit hati mendengar jawaban dari putranya ini. Tapi Maria, Bunda Yesus, hanya bisa menyimpan di dalam hati. Pertanyaannya, saudara, dikatakan saudara-saudaramu. Siapakah saudara Yesus itu? Apakah mereka saudara sekandung? Di sini sering terjadi perdebatan sengit, saudara, yang mana menyatakan bahwa Maria memiliki anak lain selain Yesus. Perlu dipahami bahwa kata saudara Yesus ini adalah para pria yang disebut dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3, yaitu Yakobus, Yoses atau Yusuf, Simon, dan Yudas. Meskipun terjemahan saudara sering digunakan, perdebatan teologis apakah mereka adalah saudara sekandung, saudara tiri, atau sepupu. Tapi dengan tradisi Kristen Katolik meyakini, saudara, mereka adalah saudara tiri dari Yusuf dan Maria. Dan ada interpretasi lain adalah bahwa mereka adalah sepupu Yesus. Kita kembali ke laptop. Di sini Yesus menyatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya adalah ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus tahu, saudara, bahwa ibunya Maria adalah sosok yang setia dan taat kepada Allah. Dalam kesetiaan dan ketaatan itulah Maria mau menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, menerima kabar sukacita firman menjadi manusia melalui rahimnya. Dalam ketaatan ini, Maria dengan penuh iman menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kita percaya, saudara, kalau sepupunya saudara Yesus yang dalam asuhan dan bimbingan Maria pun pasti mengikuti keteladanan Maria yang taat dan setia. Jadi, di sini Yesus hendak menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana seharusnya kita bisa menjadi ibu, menjadi saudara-saudaranya Yesus. Ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya kita pantas disebut saudara Yesus, saudara. Yaitu, yang pertama, orang itu harus mendengarkan sabda Allah. Dan yang kedua, orang itu harus menjadi pelaksana pelaku sabda itu. Yang kedua ini, saudara, tidak dapat dipisahkan dari yang pertama.
Jadi kita harus mendengar dan melakukan. Yesus tidak saja menekankan hanya mendengarkan sabdanya saja, saudara. Tapi lebih dari itu kita harus dapat menjadi pelaku sabda-sabdanya. Dan ini telah dilakukan oleh ibunya sendiri, Maria. Untuk itulah Yesus mau menunjukkan keteladanan ibunya agar kita pun dapat mengikutinya. Kalau mau menjadi saudara Yesus yang sejati, kita mau mendengarkan dan sekaligus menjadi pelaku sabda itu. Tidak kita pungkiri, di mana sering dijumpai orang yang begitu fasih dan hafal akan ayat-ayat suci yang ada di dalam Alkitab. Namun saudaraku, ayat-ayat suci itu hanyalah sekedar untuk mencari pembenaran diri akan tindakannya. Bahkan saudara, lebih menyedihkan, ayat-ayat suci itu dijual untuk memperkaya diri. Ingat, kalau ayat-ayat suci itu mengkritik akan kehidupannya, maka segera ditinggalkan. Yesus tak menghendaki sikap kita seperti itu, saudara. Yesus mau apa yang kita terima dari sabdanya, apa yang telah kita dengar dari sabdanya, sekalipun itu kritikan, hendaknya kita terima, kita resapi, kita renungkan, saudara. Dan kita lakukan apa yang disampaikan sabda itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mendengarkan sabdanya? Apakah kita sanggup menerima kritikan-kritikan melalui sabda Yesus? Dan sudahkah kita menjalani sebagai pelaku sabda itu sendiri? Regi hari ini, saudara, Yesus mau menunjukkan arti dan makna sesungguhnya dari persaudaraan dalam Yesus. Persaudaraan bukan sekadar ikatan darah atau saudara kandung. Persaudaraan juga seharusnya tidak mengkotak-kotakan atau pilih-pilih berdasarkan agama, suku, warna kulit, dan budaya. Yang disebut saudara adalah semua orang yang memiliki martabat yang sama. Maka saudara, dalam persaudaraan tak ada kastanisasi. Kita semua diundang, saudaraku yang terkasih, untuk menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus dengan mau mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Mau mengambil setiap kesempatan untuk bersekutu dan menaati firman Tuhan yang merupakan jalan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus yang sejati dengan mau mendengarkan setiap sabdanya dan mau sebagai pelaku sabda itu. Dan mari kita juga mau gunakan setiap sarana yang ada seperti doa, persekutuan, dan ekaristi untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan agar kita bisa menjadi saudara-saudara Yesus. Jadilah saudara-saudara Yesus yang sejati. Jadilah bagian anggota keluarga Nazaret yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.